Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Aristiawan, biasanya dipanggil Jati Sensei. Saya sebagai guru bahasa Jepang, dan di sebelah saya, saya Rino Zaki Setiawan dari kelas 11 Airframe Powerplane. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang materi bahasa Jepang, yaitu ada dua. Yang pertama itu Aisatsu atau sapaan, yang kedua yaitu Jikoshokai. Jikoshokai atau perkenalan. Nah, yang pertama yaitu Ohayo gozaimasu. Apa itu Ohayo gozaimasu? Ohayo gozaimasu itu artinya selamat pagi ya Rino-san ya. Biasanya digunakan saat dari jam 4 pagi sampai jam 10 atau lebih. Maksimal jam 11. Biasanya Ohayo gozaimasu itu ada dua. Yang pertama Ohayo saja, yang kedua Ohayo gozaimasu. Perbedaannya, yang Ohayo itu biasanya digunakan sama orang yang lebih dekat. Contohnya keluarga, adik kelas, adik, sama teman yang paling dekat. Yang satunya Ohayo gozaimasu biasanya digunakan lebih ke formal. Contohnya orang yang baru dikenal, kakak kelas, guru, dan yang lain-lain. Contohnya mungkin ya, Sensei Ohayo gozaimasu. Ohayo. Jadi seperti itu ya contohnya ya untuk Ohayo. Kemudian yang kedua yaitu Konnichiwa. Konnichiwa itu adalah selamat siang. Biasanya di Jepang menggunakannya dari jam 11 sampai jam 5 sore. Itu biasanya gunakan sama orang yang sama. Mau itu orang lain, mau itu orang yang dekat, itu sama aja. Berbeda dengan Ohayo gozaimasu. Jadi sama aja ya kalau kita gunakannya. Ingat, dari jam 11 sampai jam 5 sore saja. Kemudian ada konbanwa. Konbanwa itu biasanya adalah pengucapan selamat malam. Itu biasanya digunakan secara formal untuk memberikan pemberitahuan seperti konbanwa sensei. Seperti itu contohnya. Kemudian ada oyasumi nasai. Biasanya oyasumi nasai itu digunakan kepada orang yang lebih dekat. Kata yang berarti kayak selamat istirahat, ke teman dekat, ke keluarga, ke adik. Biasanya oyasumi nasai digunakan seperti itu. Dan yang kemudian yaitu sayonara. Sayonara itu adalah pengucapan sampai jumpa dan tidak tahu kapan akan bertemu lagi. Berbeda dengan ketika kita mau bertemu besok atau besok lusa. Biasanya kalau besok lusa menggunakan jamata, matane, jane. Atau kalau misalnya mau ketemu besok, mata ashita. Atau mau ketemu besok minggu lagi, mata raisu. Seperti itu contohnya. Oke. Kemudian ada iterasai sama itekimasu. Kalau itekimasu itu artinya kamu akan pergi ketika di dalam rumah. Contohnya Rino-san, itekimasu. Iterasai. Seperti itu. Ketika itekimasu itu biasanya kayak kita berpamitan kepada yang di rumah. Dan sementara orang yang di rumah mengatakan iterasai. Seperti itu ya Rino-san ya. Dan kemudian yaitu ada tadaima dan okaeri. Kalau tadaima itu berbeda dengan yang itekimasu sama iterasai kan, ketika itu sedang pulang. Sementara tadaima dan okaeri itu mengatakan kita saat pulang dari kegiatan di luar. Contohnya tadaima, okaeri. Seperti itu ya contohnya ya. Jadi ketika kita sebelumnya masuk rumah itu kita menggunakan tadaima, dan orang yang ada di dalam bilangnya okaeri. Oke. Terus yang berikutnya yaitu moshi-moshi atau oshewa. Moshi-moshi biasanya digunakan saat kita sedang berkomunikasi melalui telepon. Contohnya moshi-moshi dan dijawab hai. Itu biasanya adalah kata yang sangat sopan, karena biasanya orang yang baru dikenal atau sedang berkomunikasi biasanya selalu menggunakan itu. Ya. Terus lanjut yaitu otsukare sama deshita. Kenapa Sensei bilang otsukare sama deshita? Karena kita sedang selesai dalam sebuah kegiatan. Ketika kita selesai dalam sebuah kegiatan, biasanya pakainya otsukare sama deshita karena sudah selesai dengan kegiatan yang kita lakukan. Contohnya seperti selesai pulang dari kantor, selesai rapat. Artinya ya terima kasih atas kerjasamanya hari ini gitu. Terus berikutnya yaitu yokoso. Ungkapan umumnya selamat datang. Itu berbeda dengan iterasai sama itekimasu. Kalau yokoso sama irasaimase itu biasanya digunakan saat kita berada di toko. Nah, pengucapannya itu biasanya orang-orang yang ada di toko. Mungkin ketika kalian pergi ke restoran Jepang, ke toko Jepang, mesti ada yang bilang kayak
Minasang, irasaimase. Irasaimase. Nah, itu artinya adalah selamat datang. Kalau yokoso itu biasanya digunakan kepada yang di kantor, misalnya yokoso, tamu undangan, tamu VIP, yang itu seperti itu ya. Oke, yang kedua itu adalah memperkenalkan diri ataupun jikosokai. Biasanya orang Jepang itu sebelum bertemu dengan seseorang itu memperkenalkan diri ya. Nah, biasanya memperkenalkan diri itu di setiap waktu dan setiap tempat. Biasanya di lingkungan di kantor dan lingkungan kerja. Nah, untuk memperkenalkan diri contohnya akan dicontohkan oleh Rino-san. Doso Rino-san. Hai. Hajimemashite, watashi wa Rino Zaki Setiawan desu. Rino to yonde kudasai. Yogyakarta karakimashita. 16 nensei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Onegai shimasu. Oke, nah itu adalah contoh untuk memperkenalkan diri. Nah, biasanya hajimemashite itu memperkenalkan diri. Watashi wa itu artinya saya. Nama saya adalah Rino Zaki Setiawan desu ya. Rino sang ya. Nama panggilannya siapa tadi? Rino. Rino to yonde kudasai, yaitu panggil saja Rino. Karakimashita itu berasal dari Rino berasal dari Yogyakarta. Kemudian tadi ada Juichi Nensei desu. Juichi Nensei desu apa artinya Rino? Kelas 11. Kalau Jurokusai desu itu apa artinya Rino? Umur. Nah, dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku itu artinya senang bertemu denganmu. Onegai shimasu itu mohon bimbingannya. Orang Jepang tuh biasanya mengucapkannya setelah memperkenalkan diri karena mereka juga ingin kayak bekerja sama, menjalin hubungan yang baik dan yang seterusnya untuk kedepannya. Nah, mungkin dari situ kita juga belajar ya tentang memperkenalkan diri. Semoga dalam pembelajaran hari ini bisa membuat kalian minat untuk belajar bahasa Jepang dan semoga bisa menjadi berangkat ke Jepang mungkin beasiswa kah atau gimana? Semoga aja, amin. Oke, mungkin itu aja ya dari saya sebagai guru bahasa Jepang. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila kami ada salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, jamatane.